Sebenarnya apa sih langkah yang tepat yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada saat ini belajar dari evaluasi yang lalu? Mungkin silakan Bang Iqbal. Kalau menurut saya kemarin kan Pak Menkes juga sudah memberikan tanggapan ya soal virus ini yang beliau mengatakan bahwa ini juga virus lama, sudah ditemukan lama ya. Dan di Cina pun ternyata kasusnya juga kalau beliau bilang nomor 3. Jadi bukan yang nomor 1 gitu, penyebab flu dan penyakit pernapasan lah kalau kita sebut gitu ya. Tapi memang pelajarannya menurut saya dari COVID kemarin adalah kewaspadaan yang tadi saya sempat singgung di awal. Karena memang ketika penyakit ini sudah diketahui bahwa oh ya dia seperti flu. Tapi masyarakatnya juga harus terus diedukasi bahwa memang di tengah perubahan cuaca, tadi kita sempat mention juga soal iklim yang berubah-ubah, itu memang menimbulkan banyak virus-virus yang baru. Itu udah ada beberapa penelitian lah yang bilang soal itu. Itu yang menurut saya menjadi penting bagi kita untuk mewaspadai penyakit ini. Dan ditambah lagi ketika pemerintah bilang sudah masuk bukan berarti kita harus takut kan. Ya. Justru malah semakin waspada. Dan pelajaran dari COVID adalah bagaimana ya hidup bersih itu dijalankan lagi. Betul. Karena sekarang sesederhana kita pun nyampe di kantor belum tentu langsung cuci tangan juga kan. Kalau aku sekarang refleks pasti dari mana ya, itu mungkin salah satu efek positif, positif dari COVID. Tapi kan udah banyak orang yang mungkin lupa gitu ya. Kemudian kalau penggunaan masker saya rasa ya sekarang teman-teman juga mungkin lebih karena ini ya. Polusi juga kita kan pakai masker gitu, dan walaupun di kantor kita nggak pakai, tapi sebenarnya ketika di jalan pun kita udah lebih antisipatif gitu ya. Tambah lagi pemberitaan Jakarta salah satu kota dengan kualitas udara terburuk. Iya, betul. Mau nambahin Iqbal, saya setuju tuh kalau perubahan iklim itu emang punya dampak signifikan terhadap banyaknya virus atau bakteri yang berkembang di dunia saat ini. Karena ada penelitian, kalau nggak salah dari Nature Science gitu, itu sekitar 200 penyakit menular itu menjadi lebih parah karena perubahan iklim. Contohnya seperti apa? Misalnya karena butuhnya orang-orang terhadap daging, kita membuat peternakan secara masif. Mau nggak mau peternakan secara masif ini kan sampahnya, kotorannya, segala macamnya itu kan juga walaupun lahan dipotong itu juga menyebabkan penyakit baru kan ya, kalau tidak dijaga kebersihannya. Yang kedua adalah musim dingin saat ini adalah musim dingin yang parah. Perhatikan aja deh, nggak cuma di Amerika Serikat itu yang badai salju, tapi badai salju juga sampai ke Inggris. Ada juga badai salju di Korea. Kalau kita ingat beberapa bulan lalu, Desember lalu kalau salah ya. Dan periodenya pun maju, bergeser. Jadi memang ketika musim dinginnya meningkat suhunya, akhirnya makin banyak kan orang-orang yang sakit saat ini kan. Memang perlu kita antisipasi juga sih perubahan iklim pada dasarnya. Dan menurut saya kalau ke pemerintah, mungkin ini saatnya ya pemerintah Indonesia itu mulai memberi perhatian tinggi terhadap penelitian-penelitian di bidang kesehatan. Jadi jangan sampai kalau misalnya kasus baru terulang atau ada penyakit baru yang terjadi, kita telah tahu akhirnya mengandalkan asing dan asing. Kenapa nggak mengandalkan dari kita sendiri? Gitu. Jadi antisipasinya salah satunya juga dengan cara do something with the science, lakukan penelitian dan mungkin produksi vaksin sendiri. Oh mungkin ya jangan dari yang mana-mana mulu ya. Dan sebenarnya kita sudah punya sebenarnya produksi vaksin sendiri, cuman itu tadi balik lagi ke komitmen pemerintah apakah memang mau untuk menggunakan vaksin dan juga mengembangkan itu tadi karena butuh investasi yang sangat besar gitu. Nah pertanyaan selanjutnya mungkin berkaitan dengan tadi cuaca yang ekstrim begitu dan juga perkembangan penyakit yang semakin parah dan juga semakin bervariasi. Apakah sudah waktunya kita juga untuk merumahkan diri kembali? Janganlah ya. Jangan ya. Karena kita ingat bagaimana COVID itu kan menghancurkan ekonomi kita. Tidak hanya pribadi, tapi itu juga tidak hanya negara, tapi itu juga sampai pribadi gitu kan. Dan bisa dikatakan kita kayaknya udah nggak sanggup lagi untuk menerima pukulan. Maksudnya daya beli masyarakat saat ini sekarang udah babak belur. Kalau kita akhirnya dirumahkan lagi, nampaknya bisa jadi krisis moneter yang mengancam. Ya janganlah ya, jangan sampai ke sana ya. Kita sih narasi kita adalah ini adalah penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya 3 sampai 5 hari. Yang harus kita lakukan sebagai manusia adalah menjaga diri kita, menjaga kebersihan. Yang dilakukan pemerintah adalah waspada, screening,
terus lihat sana sini seberapa besar efeknya, kalau perlu lakukan sesuatu untuk melindungi warga. Paling sih itu sih sebenarnya. Jadi kalau untuk lockdown seperti dulu, dampak ekonominya terlalu signifikan. Itu Dan bukan jadi hal yang pemerintah bisa juga diambil. udah ada pelajaran ya ketika COVID, salah satunya kan memperketat karantina ya, keluar masuk orang. Jadi ketika COVID itu kan kita ingat ya Kak, waktu itu orang yang masuk ketika temperaturnya tinggi, kemudian ada gejala yang seperti disebutkan tadi ya, itu kan langsung dikarantina di bandara atau di pelabuhan. Memang kendalanya di Indonesia kan banyak daerah yang dia tidak memiliki perbatasan yang resmi ya. Misalkan kalau kalau ke Malaysia misalkan kan kita juga sudah tahu ya banyak pelabuhan tikus segala macam, itu juga rentan gitu untuk keluar masuknya orang. Kalau dari sisi itu ya, kalau karantina itu berjalan baik sih saya rasa tidak perlu khawatir berlebihan ya. Karena memang penyakit ini tidak separah daripada COVID ya. Cuma memang yang harus ditekankan ya tadi sebenarnya pengawasan lalu lintas dari orang asing itu sih. Oke.